yang lebih tinggi dari gua. Serius lo? Oh. Karena emang lu bayar panitianya kan biar lu menang. Itu poinnya. Ada yang gue bayar, ada yang gue sogok, ada yang gue santet. Halo sahabat Daihatsu, kembali lagi di Daihatsu Ngepot. Ready, gas, pol. Tetep manja lagi. Udah gitu aja sih, Den. Lu bisa nengok sini nggak? Saya lagi berdoa tadi. Oh iya berdoa, iya. Semoga acara ini lancar ya. Iya berdoa. Apa berdoa? Satu hal yang gue suka dari konsep ini, Daihatsu Ngepot. Kenapa? Karena namanya bagus. Kalau diganti, kepleset jadi iya, nggak bagus dia. Iya. Iya kan? Kalau keganti lagi juga bisa pot. Iya. Ya, udah itu aja aman. Ini acaranya tuh udah diberi Iya. aman. Aman. Ini gua ada ini yang soalnya di dalam. Iya. Kayak TV ya? Iya kayak TV Pak ada. Aman nggak aman? Aman. Den apa kabar Den? Gimik banget. Jangan sok gimmick. Iya. Baik. Apa kabar? Gitu. Baik ya. Oh ya ampun. Baik Mas. Gimana Mas? Iya. Den. Mau saya jilat gitu? Iya Rahmat, saya baik. Enggak, udah. Kalau itu Hengki ya. Iya. Tapi masalah kasus Hengki itu aman? Gua nggak tahu tuh ya. Kita mesti undang Hengki ya langsung ya. Tapi setelah kita bermain sketsa Hengki dan itu, lu tidak ada DM dari fans Hengki ataupun lu jadi apa sih itu? Gue jadi Hengki, lu Rahmat. Gue Rahmat gitu ya. Berarti gue mewakili Rahmat. Ahmad. Apakah ada fans Rahmat yang bete sama lu? Ada pasti. Ada kok, gue juga banyak DM. Itu ya, pasti. sketsa kita. Tapi apa kabar Den? Ini gue serius. Baik. Gue baru pulang dari Amerika. Ya. Terus gue masuk karantina. Oke. Terus gue balik ke aktivitas gue. Terus gue juga makin banyak kerjaan. Iya. Gitu. Oke. Sama makin banyak kasus. Banget. Kasus yang Anda buat kan? Iya, yang saya setting ya. Yang ada gimmikan itu kan? Kata netizen. Kata netizen. Iya. Nggak, tapi gini deh, ngomongin Amerika dulu yuk. Ya. Ada apa? Kok bisa ke Amerika dan apa kabar Amerika? Wah, Elah berita kali ya. akrab kali sama Apa kabar Amerika? Kan kalau gue lihat lu di story lu semuanya udah nggak pakai masker. Udah nggak. Kenapa? Jadi, yang mana dulu dijawab deh. Itu. Kenapa Iya. mereka pada nggak pakai masker? Jadi di sana tuh mereka kesadarannya tinggi. Oke. Jadi kalau yang udah vaksin, kalau di luar itu boleh nggak pakai masker. Oke. Tapi kalau yang belum vaksin, mereka pakai masker. Jadi ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi lebih banyak kan udah enggak, karena mereka rata-rata udah pada vaksin. Dan vaksin di sana itu gampang. Oke. Lu tinggal ke ibaratnya apoteknya sana, lu tinggal bilang mau vaksin. Saat itu juga per 5 menit udah divaksin. Nggak ngantri. Nggak ngantri, nggak bayar, nggak ribet, nggak ini. Jadi mas lu di Indonesia ribet? Enggak, gue nggak ngomongin ke sana. Itu kan masalah perspektif masing-masing. Iya, oke. Kalau di luar negeri tuh nggak ribet? Enggak, kalau di luar negeri nggak ribet dan dia tuh cukup sangat cepet sih nanganinnya. Oke. Terus kita begitu masuk ke luar negeri itu udah nggak ada karantina. Jadi begitu gue tiba di Amerika, kita nggak di karantina, langsung aja masuk. Oke. Nah kalau kita tiba di Indonesia, kita harus karantina dulu kan. Itu kenapa menurut lo? Peraturan pemerintah kan beda-beda. Oke. Mungkin dari cara penanganan itu kan nggak sama. Oke. Jadi kita nggak bisa kayak, wah di sana benar, di sini salah, nggak bisa. Gitu loh. Oke. Beda-beda soalnya. Berarti so far ada pengalaman apa Dan di Amerika yang membuat lo kayak, wah ini nggak ada di Indonesia nih, ini di Amerika doang nih? Semua yang ada di Amerika emang nggak ada di Indonesia. Ini ya kan? Seperti Ini contoh. hostnya kok biasa aja ya? Seperti contohnya. Contohnya, Kayak pas lo ke Amerika, lo kan berarti itu ke kalau di Amerika first time? Iya, ini satu hal yang menarik. Oke. Waktu gua ke New York, Heeh. di New York itu ganja legal. Oke. Jadi ganja di mana-mana ditawarin. Oke. Jadi kalau lu jalan bawa ganja semuanya. Lagi pada ganja aja. Jadi ketawa mulu hidupnya mereka. Nah itu satu hal. Kalau di sini ganja nggak bisa, Pak. Ya Jadi kan? menurut lu kita pada nggak ketawa gara-gara kita nggak ngeganja gitu ya? Poinnya? Enggak ke sana. Bapak jebak saya terus aja. Enggak, kita mesti undang Jeffrey Nicole itu. Oh, iya, bener, biar bener. panjang ya. Iya. Di situ lu menemukan, wah seru juga ya gitu. Oke, terus? Terus menurut gua Amerika itu kan negara yang sangat mengutamakan kebebasan berpendapat. Oke. Sehingga segala sesuatu itu jadi lebih terbuka. Oke. Kalau di sini kan tidak. Beda. Kebebasan berpendapat di sini itu tidak seperti di sana. Kalau di sana mereka punya aturan di mana kalau lu ingin melakukan sesuatu lu harus tanggung jawab. Ya. Kalau di sini ketika lu melakukan sesuatu, lu boleh tidak tanggung jawab. Iya. That's the difference. Iya, that's the difference. Gitu. Iya. Kalau masalah olahraga, lu kan mantan atlet nih. Di sana perbasketannya lebih oke nggak? Yes. Kan lu kan sempat ada bikin konten tuh apa? One on one ya namanya. Iya. Lu kalah kan? Oh, Bapak udah nonton. Pasti belum nonton. Bapak Saya. menang.
Kalah sebenarnya. Menang. Oh menang? Menang. Gue lawan pemain basket asli sana, salah satu jagoan di situ, namanya The Cage lapangannya. Itu lapangan legenda yang sudah menghasilkan banyak pemain-pemain NBA. Oke. Jadi disitulah orang pada main, gue ke situ lawan namanya J. J itu ibaratnya yang megang situ lah. Oke. Dia siapanya Dimas J, Pak? Saya rasa kolerasinya terlalu jauh. Kejauhannya, oke. Dia J. J, terus kemarin dia main sama gue, ternyata gue bisa menang. Karena gue menang, gue kasih dia duit. Gue orangnya gitu, bro. Enggak. Loh, lu belum tahu gue ya? Belum. Gue kalau menang ngasih orang duit, kalau gue kalah malah nggak gue kasih. Lah, tar lu. Jadi si J itu yang katanya dia Jago. ujinya sana dia jago nih? Jago. Soalnya gue dengar berita, lu udah nge-briefing dulu kan biar J kalah gitu kan? Enggak. Jadi gue briefing sama dia, kalau lu bisa menang, kalau lu bisa menang sama gue nggak kasih duit. Kalau lu kalah, gue kasih duit. Oke. Gitu. Oh makanya dia kalah. Mungkin ya. Karena dia mau dapet duit. Mungkin ya. Mungkin. Briefing gue berarti salah arah ya. Salah arah tadi. Gitu. Jadi kalau dia kalah, lo kasih dia duit. Kalau gue menang, gue nggak bilang kalau dia kalah. Kalau gue menang, gue kasih lu duit. Lo kalau lo menang berarti dia apa? Kalah. Sama aja. Ini kan tinggal masalah penempatan bahasa aja. Oke. Iya. Bagus juga. Supaya kita tidak terlihat seperti setting ya. Oke. Kalau lo menang, lo kasih duit lo. Betul. Gitu ya. Berarti sama aja kalau dia kalah gitu ya. Yuk lanjut. Oke. Berarti Dan, yang menarik soal lo adalah lately. Wah, ada lately-nya. Nggak bisa dinyanyi dong. Kan bukan saya Saipul Jamil. Jangan. Berarti terakhir, lu tuh akhirnya terkena kasus juga ya? Akhirnya dari dulu hidup gue isinya kasus. Wah, iya. Enggak. Jadi kan dulu kasus lu dulu kan orang sudah lupa. Tiba-tiba dia mana orang lupa? Lupa dong, Pak. Enggak lah. Lupa. Pura-pura lupa ya. Enggak. Kalau menurut gue brandingan lo yang dulu hilang nih. Muncul lagi bikin podcast, ngebasket sombong, main film, wangi lagi deh, image lu wangi nih. Set. Masa sih? Sebelumnya bau ya? Oh iya. Iya dong. Kalau kan tertuduh kan ya sebelumnya. Tertuduh walaupun terbukti kan ya? Tidak. Oh tidak ya? Tidak terbukti. Gitu. Kamu jangan jadi netizen sulit. Betul. Karena kita sering curhat kayak, itu kan lama tuh ya. Sampai itu tidak terbukti 6 tahun ya, Den? 7. 6 tahun gue berproses dulu tuh. Tidak terbukti, gue tidak bisa membela diri. Jadi selama 6 tahun tuh gue dihujat. Terus bukan cuma masalah dihujat sih sebenarnya. Karena impact-nya kan ke image nih. Iya. Nama baik. Jadi semua urusan kerjaan nih yang berhubungan dengan nama baik dong pasti. Iya. Nggak bakalan datang ke lo. Jadi gue nggak kerja tuh. Amsyong sekitar setahun. Habis itu gue mulai dapat tawaran kerja, cuman ya sedikit, cuman satu. Gue bawa acara horor. Ya udah dengan gaji pas-pasan, gue bersyukur karena menurut gue masih ada dapat kesempatan untuk bekerja. Ya. Nah banyak kan orang kalau lagi susah dia nggak bersyukur. Kalau gue lagi susah saat itu masih bersyukur. Karena buat gue tuh cuma pengen nyari makan sama pengen nyari hidup tempat tinggal. Gue nggak pengen kaya bro. Gue cuma pengen hidup aja. Kalau orang lain kan pengen kaya, kalau gue enggak. Biasa aja hidup gue. Orang ntar kalau lu udah mati juga itu harta juga lu mau bawa kemana? Kan bisa buat anak-anak lo. Ya suruh dia kerja juga lah. Oke. Anak-anak lu kasih harta, dia jadi pemalas, jadi manja, jadi nggak mau kerja. Oke. Akhirnya apa yang lu kasih buat dia itu malah petaka. Suruh dia kerja to earn that money. You got my point? Iya. Oh, ini emang beneran kan ya? Iya beneran Pak, gue udah bilang juga sama pasangan gue kalau misalnya punya anak, ada pasangan gue juga sama kayak gue. Kalau mereka ingin sesuatu, they have to earn it. Yes. Mereka harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Lu mau harta gue, berusahalah mendapatkannya. Karena harta ini gue yang cari. Kalau gue kasih ke lu harus berusaha untuk mendapatkannya. Bukan dengan seperti keluarga lain, di mana lu begini, ada apa-apa lu begini, ada apa-apa lu begini. Saya tidak sedang membina, mendidik seorang anak pengemis. Saya sedang membangun seorang anak yang bisa menginspirasi supaya menjadi harkat dan martabak bangsa ini. Martabak lo tadi. Martabak udah bagus martabak. Udah bagus tuh. Udah bagus martabak ya loh. Kan? Iya, mau yang manis apa yang asin, Pak? Gak usah. Dia udah dengerin serius. Gak usah, gue udah serius. Terus lu martabak. Rusak Pak. lagi. Iya, gitu. Makanya dulu tuh pernah ada lagu kan, harta yang paling berharga
adalah keluarga. Nah, itu berarti lu praktekin tuh ya? Enggak sih. Enggak. Itu kejauhan ya, Itu Pak. kejauhan agak melenceng ya. Terlalu serius. Terlalu itu ya. serius ya. Iya. Dan berarti kan lu kan kalau ngomongin merit kan lu berarti agak telat ya? Telat banget. Telat banget. Telat banget. Lu berapa sih pas lu merit umur lu? Gue umur 38 gue merit. 38. 39. 39. Enggak, lu main mana sih? 38 39 nih? 39 ya enak. 39 ya, oke. And your wife? Kayak naik tuh angka. And your wife? My wife itu 34. Oke. Karena beda 5 tahun. Oke. Kok akhirnya mantep sama yang ini, Dan? Yang sebelumnya kan kayaknya cebur terus. Iya. Entah kenapa lu nya yang bangke, gua kan nggak tahu kisah Bangke, lu. gue yang bangke. Lu bangke? Pantes lu bau ya? Iya, dari tadi. Makanya gue juga cium-cium, gue pikir lu. Ternyata gue. Lu sendiri, Be. Iya, kalau sekarang apa? Bedanya sekarang apa yang membuat sekarang spesial dari sebelum-sebelumnya? Sebenarnya sih kalau buat gue ya bukan masalah spesial nih. Lebih ke cocok yang membuat dia jadi spesial. Sama aja juga. Sama dong. Iya, Sama bolak-balik ya. Sama dong. Jadi kalau gue dulu selalu salah pilih. Salah pilih karena gue selalu ngikutin gue punya ego. Karena gue selalu mencari pasangan yang gue mau. Bukan yang gue butuh. Sehingga itu beda tuh ya? Beda. Apa yang lu mau dan lu butuh? Beda. Gitu. Contoh lu pakai baju. Lu mau baju ini, tapi belum tentu lu butuh. Karena baju ini, model ini belum tentu bisa lu pakai di tempat lu kerja. Gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, gue akhirnya lihat pasangan gue yang gue pilih yang sekarang adalah sebagai wanita yang gue butuh. Gue menemukan banyak hal di dalam diri dia ketika kita bareng. Oh, gue butuh ada dia. Gitu. Jadi bukan lagi, oh gue mau ada dia. Karena waktu dulu ketika gue mau ada dia, akhirnya gue bosan. Gue ngerasa gue tidak butuh apa-apa dari dia, gue cuma mau aja. Jadi ketika lu menginginkan sesuatu atas dasar mau, biasanya itu nggak lama. Contoh lu beli sesuatu di mall. Wah, gue mau banget nih, apalagi pakai banget nih. Pasti lu nggak pakai lama itu. Pasti cuma sebentar doang. Akhirnya jadinya rugi dan buang-buang uang dan buang-buang waktu gitu. Lu bijak ya tiba-tiba. Gua, Pak. Iya. Lu tiba-tiba jadi mendadak bijak. Iya deh. Gue juga. Tergantung tombol ada di sini. Bapak mau kemana larinya? Saya tinggal pencet nih. Sama ada satu kemarin gue lagi buka YouTube gitu karena gue lihat ya. Lu ditanyain nih sama lu. Bentar, Pak. Ada mobil mau lewat, silakan deh. Dia parkir. Dari tahu dia parkir ya. Parkir dia, Pak. Dari tadi mau lewat, Pak. Iya, dia nungguin kita kok, tenang. Iya. Ini mobil paling masuk akal nih. Masuk kenapa? Diulang lagi. Rocky soalnya. Iya, gerang kan. Dia masuk akal nggak sih? Masuk akal. Tergantung yang dengerin ya. Kalau yang dengerin orang kayak lu kagak masuk akal. Iya, kita kan dungu. Lu terlalu sehat akal lu. Iya, kita dungu kalau kata dia. Bukan dungu. Apa? Bodok. Dan gua entah kenapa tidak sengaja gua lihat stres. Gua boleh batuk nggak? Boleh. Lanjut. Mau nggak? Ada iklan lagi, ada iklan. Harusnya dia bayar nih. Harusnya iklan lagi. Dan gua mau ngomong apa tadi? Gua nggak tahu. Gue nggak host mau nggak lo? Oke. Gue lupa. Gua lagi nge-scroll YouTube tiba-tiba. Gue buka Google, gue tuh suka banget ngetik nama gue sendiri. Lu suka nggak? Iya, biasa. Ya, sering. Gue biasanya nyari informasi. Tentang diri lo? Oh, tentang diri gue. Mungkin ada berita atau ada apa, biasanya gue nyari. Tapi kalau nggak ada, ya enggak sih. Oke, terus ada berita gini. Denny Sumargo paling ogah undang artis ribet ini gitu loh. Iya. Gue liat siapa nih? Kok ada nama gue gitu ya? Ternyata gara-gara gue suka membenak gini-giniin di dada gua kan. Dan sekarang terbukti juga dada lu kelihatan. Lah iya dong. Iya. Tapi kan nggak gua turun-turunin. Belum. Gitu. Fase pertama belum. Fase pertama gitu. Ketutup. Kok lama enak kebuka ya? Iya. Ada satu lama-lama ya. Nanti kita ketemu 1 tahun lagi. Sampai sini kayak udah. Oh itu proses lu begitu? Proses gua dulu gitu. Awalnya begini. Pakai kemeja begini, 1. Pas nonton, kurang deh 2. Iya. Makanya gue selalu gini kan. Iya. Ntar tahun depan lo udah kayak gue. Udah di bawah ya. Jadi lu nggak ada bedanya sama gue, Den. Semoga tidak ya. Soalnya gue kalau podcast sama dia ya, ini beneran loh. Ntar dia, kan udah turun. Ih kurang nih. Iya. Lu ngapain pakai daleman? Iya, makanya usah. Lu tunggu saatnya ya. Lu percaya sama gue. Ini soal gue tadi pas lu datang, udah kebuka 1. Iya. Besok kebuka 2. Lu lihat aja ntar. Iya. Kalau gini, coba lu bukakan yang 1 lagi deh. Buka 1 aja.
Lebih seksi kan? Hah? Tuh. Mohon maaf deh Pak ya, yang kalau ngomong cewek gue Pak. Kalau Bapak yang ngomong saya agak-agak jamuran. Agak jamuran ya? Iya. Iya. Tapi tunggu aja dulu, ntar lo masih nyaman. Apa satu lagi ya? Nggak usah. Udah segitu cukup. Ya coba lo pertahankan Udah gue itu buka nih dulu. Pak. Bapak nggak mau tutupin. Nggak usah. Oke. Takut kepegang. Iya Pak. Oke, Den. Iya, Ini iya. kita next. Lu kan berarti kan main basket mantan atlet, right? Berarti lu sekarang bikin konten itu karena ingin menunjukkan kesombongan lu kalau lu tuh jago ya? Sebenarnya tidak ke situ. Nggak kan lu kan sombong katanya. Iya namanya pebasket sombong, bukan orang sombong. Oh, pebasket sombong. Pebasket Berarti lu sombong. ngerasa jago banget nih gue nih, gitu. Enggak, gue nggak ngerasa gue jago. Sudah terbukti. Beda bro. Lu jago banget. Lu ngerti nggak sih? Iya, iya, Kalau iya. orang ngerasa dirinya jago, itu kalau belum terbukti itu nggak jago. Oke. Kalau orang seperti gue sudah terbukti. Iya. Lu tau ini angka berapa? 6. 6 juara. Lu pakai gini dulu Lu gue tau jawab. ini angka berapa? 6. 6 kali pemain terbaik. Lu tau ini angka berapa? 5. 5 kali tim nasional. Anjir. Lu tau ini angka berapa? 0. Salah. Kayak gitu. Ini? Ke oke-oce. Oh, tuh. oke. Iya. Ini angka Ini angka berapa? 3. 3 kali best defender. Best defender berarti bertahan nih? Bertahan. Oke. Lu tau ini angka berapa? 1. Kali juara slam dunk. Loh, Yoi. itu berarti bisa semua. Kan kalau gua kan basket nggak ngikutin ya. Biasa kalau main bola tuh striker aja. Kalau di basket nggak bisa kayak gitu. Bisa dong. Loh, Kan posisinya udah ada. Kalau kayak gue shooting guard, kerjanya masukin bola. Tapi yang lu juara slam dunk sama defender. Iya, kalau di slam dunk itu siapapun boleh. Yang penting lompatannya tinggi, gerakannya atraktif, dan kemudian memukau. Jadi juri bisa kasih nilai. Oh. Mau tukang beca di pinggir jalan, lompatannya tinggi, bisa ikut kudu juara slam dunk. Bisa. Bisa, gitu. Dan lu juara itu. Juara, waktu itu gue ngalahin semua jagoan-jagoan slam dunk di zaman itu. Oh. Yang lebih-lebih tinggi dari gue. Serius lu? Karena Karena emang lu bayar panitianya kan biar lu menang. itu poinnya. Ada yang gue bayar, ada yang gue sogok, ada yang gue santet. Gak bisa lompat dia pas lagi disuruh. Iya, ada masa lebih tinggi dari lu bisa menang. Di sini yang memang makanya netizen yang ngikutin pebasket sombong itu nggak percaya. Karena mereka tidak melihat. Karena ada berbunyi. Apa? Melihat maka engkau akan percaya. Oh, melihat maka kalau nggak percaya. Iya. Mereka nggak ngeliat kalau lu pada nyogok-nyogok panitianya kan? Dia nggak lihat. Iya, dia nggak lihat. Makanya mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Di situ. Oke, Den. What's new about you adalah kasus lo. Iya. What's the case, bro? Kenapa tiba-tiba lu blow up? Ke up dan kemudian gue laporkan awalnya gue laporkan dia ke polisi. Ke polisi. Kenapa? Karena ada penggelapan. Diduga ada penggelapan. Diduga ada penggelapan. Kan belum terbukti. Oke. Jadi biar ke polisi yang mencari tahu kebenarannya melalui bukti-bukti yang gue punya. Setelah itu gue melakukan presscom untuk memberitahu kalau gue artis. Iya. Bener kan? Iya. Bukankah itu yang dilakukan artis? Iya. Sama orang-orang yang pengen pansos? Oke. Dan orang-orang yang pengen cari exposure? Itu yang lu lakukan. Sama. Oke. Berarti itu semua manajer lu calling tuh ya? Hah? Manajer? Mending lu sama tim lu. Masa iya manajer gue di depan tuh? Enggak, Media. Lu sama tim lu berarti kontak media tuh. Kita kasih informasi, saya mau up berita saya Ya, yang terbaru mengenai ada diduga penggelapan uang. Diduga ya. Oke, akhirnya mereka pada ngumpul. Ngumpul. Karena mereka tahu kalau gua artis. Lu balik lagi monyetnya. Oke. So kemudian ya akhirnya gua ngomong kondisinya tuh diduga ada penggelapan uang sekian, diduga oleh mantan manajer saya. Tapi Sekian gua itu berapa sih, Den? sekitar 700-an lebih ya, 730-an something. Oke. Itu yang ada buktinya. Itu ada buktinya. Ada buktinya yang Itu sudah proven tuh ya? proven. Jadi Oke. udah gue serahkan ke kantor polisi dan sudah diperiksa buktinya. Karena buktinya lengkap, maka polisi terima. Terima. Kalau bukti tidak lengkap kan dia tidak mau terima. Iya. Jadi udah masuk tuh laporannya. Oh Oke. gitu mas, gitu dari wartawan. Terus kenapa dan begini, biasa kan dicari-cari tahu Iya, iya, supaya dikembangkan, Iya. supaya bisa diadu domba nanti, Iya. supaya bisa jadi berita yang lebih besar Iya, kan. harusnya kan dimediasi Kan dong. begitu. Berarti Ya. case lu ini sedang berjalan. Betul. Dan gak ada mediasi nih. Oh, mediasi udah gue lakukan dari pihak gue di awal. Ah. Jadi karena gue udah coba mediasi, tapi ternyata mediasinya nggak ketemu titik tengahnya, akhirnya gue laporkan. Oh, oke. Berarti mediasi ini udah berlangsung. Udah dari gue sama mantan manajer gue udah ada mediasi. Gak ketemu tuh. Nggak ketemu soalnya, karena dia masih bohong saat itu.
Ya menurut gua kalau orang tidak bisa jujur, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dong. Bagaimana mau menyelesaikan masalah kalau lu bohong dan bohong terus mau sampai kapan gitu. Sedangkan gua yang bawa dia ke dunia entertain, gua yang hire dia sebagai manajer dari awalnya, dan kemudian dia bawa nama baik gua dan nama baik gua akhirnya jadi nggak bagus. Karena klien juga ada beberapa yang komplain dan lain-lain, dan menurut gua harus ngelurusin semuanya sih akhirnya. Ini jadi, namanya tanggung jawab sih. Jadi yang lu tuntut tuh apa aja sih pasalnya? Pasalnya penggelapan uang dan pemalsuan dokumen. Berarti itu perdata dan pidana? Tidak, pidana dua-duanya. Pidana? Oh gitu. Berarti perdatanya belum, karena begini, gua nggak ke perdatanya itu karena gua udah bilang sama lawyer gua nggak nuntut uangnya kembali. Karena uangnya itu suatu yang gua bisa cari di tempat lain. Betul. Tapi yang gua tuntut di sini adalah kesalahan yang dia perbuat supaya tidak dijadikan pembenaran oleh dia, oleh orang-orang yang mendukung dia, dan manajer-manajer lain yang juga menggunakan modus operandi ini. Jadi perdata uangnya enggak? Enggak. Mau gue bantu urus enggak? Kenapa, Pak? Biar uangnya buat saya nanti. Iya. 700 kan? Kelihatan mata duitan. Iya. Oke, Pak. Itu tadi masalah case lu ya. Semoga gue sih mendoakan cepat. Gue boleh sedih gak? Apa? Boleh sedih gak? Boleh. Gue sih mendoakan supaya tidak cepat selesai ya. Jadi makin terus masuk TV gitu kan ya. Itu yang lu cari kan tadi? Kok begitu kan? Iya dong. Jadi kita buka Google, Denny Sumargo, brand ini gitu loh. Saya Denny Sumargo. Iya. Bukan Denny Prasetyo. Oh bukan dong. Bukan sana arahnya. Kalau itu raja gimmick ya Pak ya? Enggak, dia nggak raja. Dia nggak gimmick. Memang... Dia kejebak di dalam gimmick. Santai. Memang rezekinya di gimmick. Iya. Tapi gimmicknya sekarang positif. Enggak masih. Gue temenan sekarang. Hati-hati kalau ngomong dia. Gue cepu lu. Iya. Itu di rumah lu udah ada ini ya. Lu tarik gitu. Gue ada nggak sih? Lu jangan gitu lo. Gue temen lu ya. Gue temen lu kan. Iya. Lu awas lu ya. Semua yang temenan tuh dicepu, Pak. Makanya jangan temenan. Den, oke. Ngomongin olahraga deh. Lu kan orang entah kenapa sekarang mungkin mulai mengenal lu ya komedian. Masa? Menurut gue ya, walaupun lu nggak lucu juga sih. Iya. Nggak lu lucu. Lu lucu, ganteng, kancingnya udah mulai kebuka dua, ya kan? Tapi orang tetap nggak bisa ngelupain lu sebagai atlet basket. Iya betul. Nah, berarti so far lu banyak menjalani pertandingan demi pertandingan, ya kan? Dengan berbagai macam sponsor. Lu setuju nggak kalau sebuah brand otomotif, let's say Daihatsu, mensponsori sebuah event yang berbau olahraga, let's say basket, bulu tangkis, bulu apapun itu. Bulu apa ya? Bulu kaki. Bulu itulah pokoknya. Oke nggak? Sekarang gue mau nanya sama lo. Apa? Kenapa menurut lo bisa nggak oke? Karena memang gue ngerasa acara olahraga sedikit ada brand otomotif yang masuk ke situ untuk mensponsori gitu. Kebanyakan brand yang lain ya, nggak usah disebut brandnya ya. Ada brand ini yang menurut lu tadi malah pas off cam kayaknya kurang pas gitu loh. Kalau brand otomotif kan harusnya positif ya. Iya. Betul. Jadi itu menurut gua udah benar. Jadi ada beberapa brand yang memang image-nya itu berseberangan dengan image olahraga. Iya. Nah kalau gue lihat kayak kita ngomongin brand otomotif, kita ambil Daihatsu deh. Iya. Sporty. Iya. Masuk. Iya kan? Kenyamanan. Kita nonton pengen nyari nyaman. Masuk. Entertain. Kita nonton cari entertain. Nyaman. Jadi ada korelasi yang bisa masuk. Jadi sifatnya juga positif. Merakyat. Olahraga merakyat. Jadi kita harus bisa melihat kalau korelasinya itu ada dan image-nya positif, itu dia bisa berkolaborasi. Dan menurut gua itu positif banget, yang malah gua anjurkan untuk supaya berani untuk maju untuk bisa mensponsori cabang-cabang olahraga. Tinggal lihat nih kecocokan daripada brand otomotifnya ini masuknya kemana. Misalnya kalau kayak Daihatsu dia mau masuk kemana, yang cocok. Apakah basket cocok dengan dia? Apakah bulu tangkis cocok dengan dia? Apakah sepak bola atau bulu apa tadi? Ya bulu-buluan. Yang mana yang dia rasa cocok? Masuk ke situ. Karena memang olahraga di Indonesia itu perlu banyak sekali support dari brand-brand yang bisa membantu industri itu tetap stabil dan establishnya tetap terjaga. Itu yang mau gue omongin. Banyak problem gak sih? Kan maksudnya stigma atlet kan kayak misalnya nih, atlet mah di saat itu doang jayanya, nanti juga nggak ada duitnya gitu ya. Itu emang ada stigma itu dan lu ngerasain nggak? Ada. Jadi kita tuh kalau jadi atlet ya sebenarnya kalau kita nabung
itu juga tabungan kita tuh ada batas waktu di mana pasti habis. Oke. Jadi oleh karena itu, ketika kita jadi atlet, kita tuh nggak bisa ngandelin itu sebagai pekerjaan utama kita untuk bertahan hidup di kemudian hari. Untuk saat itu bisa. Untuk satu bisa. Betul. Oke. Jadi kita juga harus punya sesuatu hal yang bisa kita kerjakan di luar daripada profil kita sebagai atlet basket. Oke. Kita harus mengembangkan diri kita di tempat lain juga. Oke. Nah ini yang mungkin kita suka terlena ketika kita menjadi olahragawan, terutama gue bicara dari bidang gue basket. Iya, iya, iya. Dimana akhirnya kita kebawa arus dengan kenyamanan, juga dengan exposure yang kita dapat sebagai olahragawan, kemudian diagung-agungkan, ambisi kita untuk jadi yang terbaik, sampai kita akhirnya melupakan hidupnya kita tuh setelah itu balik ke masyarakat, di mana general banget, udah nggak segmented. Iya, iya, iya. Lo harus iya. prepare yourself untuk punya bekal, minimal skill. Oke. Kemudian minimal punya link. Oke. Terus kemudian bagaimana kita bersikap di masyarakat seperti apa. Kalau ketika kita menjadi atlet, lu begini, orang sih santai. Iya, iya, Lu iya. punya Iya. prestasi, Iya, bro. iya, 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 iya. Lu punya kemampuan. Ya. Tapi ketika lu kembali ke masyarakat, lu begini, siapa lu? Ngerti nggak Oh, maksudnya? I see, Jadi I see. ini yang kita harus miliki. Oke. Mentalitinya harus bagus, Ya. arahnya harus benar, dan Ya. jangan kebawa dengan status sosial kita yang sekarang. Karena Oke. semua itu bisa berubah nanti. Hancur. Oke. Saya dulu pengamat ekonomi soalnya. Iya, 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 iya. Jadi Ekonomi menurut istri tetangga saya. Kalau lagi susah saya suka masuk gitu. Kamu perlu duit. Iya, iya. Oh gitu ya. Iya, ekonomi. Ekonominya Iya, iya, istri iya. tetangga saya. Iya, 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 iya. Oh, jadi menurut lo brand let's say Daihatsu ini untuk masuk ke sponsorship olahraga itu oke banget dong ya? Ya, I very agree gitu. Bukan coba menjilat, tapi gue coba untuk mensupport. Karena menurut gue sayang banget brand-brand otomotif itu takut. Atau mungkin mereka masih ragu karena belum menemukan korelasinya gitu. Tadi kan apa baru bu- gue jabarin kan. Apa hubungannya gitu ya? Iya, sebenarnya pas banget. Pas banget gitu. sporty, kenyamanan, Betul. kesetiaan. Betul. Instrumen yang ada di dalam, ya kan, nice, kekeluargaan, iya kan. Ini ngomongin Wah, MPR, apa sih Bang, olahraga? MPR. Oke, kalau kita berandai-andai aja nih, Iya. berandai-andai dulu. Kira-kira menurut tuh Daihatsu ini paling tepat. Tepatnya begini nih pakai lempar panah, pep gitu. Bullseye. Iya, masuk kemana dia? Menurut lu aja. Kalau menurut gue Karena sih, kan lu atlet ya. Let's say lu bukan atlet basket deh, lu atlet apapun, mau pingpong, mau basket, mau sepak takraw. ya Menurut lu aja nih, kayaknya nih. cabang olahraga kita ya, Ah, ya kita dong, masuk cabang olahraga. orang lain ya. Orang lain. Basket masuk. Basket masuk. Dengan Sepak- reason, Dengan reason sportinya dapat, sportnya dapat. elegannya dapat, Iya, akselerasinya ada. ada. Ya Oh, kan? basket juga ada akselerasi ya? Kita ngepot-ngepot juga Pak kalau main basket. Oh, ngepot ya, Pak? Shit, gitu. Ah, oke, gimana tadi saya, Pak? Suara Iya kan? Oke. Kejebak kasus. Gitu. Ngepotnya kejauhan, Iya, Pak. kejauhan. Sampai Yoi. 700 juta hilang. Yoi. Eh. Sepak bola juga sama. Sepak sama? Nah, Oke. mirip kan soalnya. Yes. Cuma beda satu pakai tangan, satu pakai kaki doang Oke. kan. Gitu. Terus bulu tangkis Masuk. masuk. Bulu tangkis menurut gua masuk. Volley? Volley juga masuk. Volley juga masuk. Volley ya? juga masuk. Catur sih kurang ya. Karena tidak Catur mikir ya, Pak? Karena pas main catur nggak bisa ngedrift. Iya, benar. Kan nggak lucu lagi main, begitu mau skakmat dia mundur dulu, sek. Iya kan? Nggak masuk, nggak masuk. Tapi bisa sih. Bisa. Bisa kayak masuk Bisa. gigi gitu Iya, kan. iya, bisa. Skakmat. bisa. Catur bisa. Gua Catur ralat. bisa, oke. Catur bisa. Karambol deh. Karambol bukan olahraga, Pak. Loh, karambol olahraga Pak Bukan, di Pak. kampung-kampung, Pak. Bukan. Yang mainnya pakai garam nyentil begini, cut. Nah, itu kelereng. Kalau karambol begini, Bapak kelihatan nggak pernah main kalambor. Kalau begini kita main kelereng, Kan Pak. dia enggak, Pak. Ah. Main karambol kan disentil, cetuk gitu Oh iya, bisa juga Pakai yang begini. apa sih? Enggak apa sih? Kayak bedak gitu kan? Bedak, iya. Oke, kira-kira Daihatsu masuk nggak kalau karambol? Karambol menurut gue sarankan jangan dulu. Karena dia belum dapat license sebagai cabang olahraga ya. Oke, Iya. oke. Karena karambol itu masih ke kategori cabang pelepasan stres. Atau lagi begadang nungguin majikan pulang ke rumah. Bener. Jadi belum ke sana dia. Belum ke sana. Sportihinya belum dapat. Jadi Daihatsu kurang masuk kalau ke Belum. karambol. Sportivitasnya belum kita temukan di Belum situ. temu. Wasitnya juga suka nggak ada, Pak. Wasitnya belum ada Belum dan ada. juga kita seringnya lihat kalau orang main karambol berakhirnya berantem.
Karena ada yang nyolong bijinya, Pak. Bijinya tuh hilang. Siapa yang nyolong kita nggak tahu. Iya lagi. Oke, ini belum kita bisa kategorikan nih. Iya, belum. Oke, berarti Dan, ini last question dari gue nih ya. Sebenarnya gue satu pertanyaan lagi deh. What's next deh about you? What's your plan? Plan gue tuh sebenarnya gue nggak tahu banget. Karena gue sekarang itu tidak terlalu set up the plan. Ya. Yang gue set up is just my heart, my mind, and what I believe. Oke. Jadi gue lebih ke atas aja gitu loh. Oke. Hablumin Allah. Oke. Ya kan? Jadi gue pengen jalan dengan membawa diri gue apa adanya aja. Kalau kemudian gue harus bersikap, ya gue bersikap dengan minta hikmat aja. Ya. Dan kalau misalnya buat karir gue pribadi, gue tidak mau berekspektasi lagi. Kalau memang akhirnya gue nanti naik, gue naik. Kalau nggak gue turun, ya gue turun. Oke. Kalau gue akan menjadi orang hebat, ya gue jadi orang hebat. Kalau enggak, ya gue jadi orang biasa aja juga nggak apa-apa. Atau kita juga awalnya juga orang biasa. Iya. Jadi gue pengen jalan seperti itu aja. Kalau ngomongin karir, emang apa sih yang lu set? Kayak sebenarnya dalam hati lu, set gue sih sebenarnya pengen jadi aktor banget, Nat. Yeah. Atau set gue tuh pengen main YouTube yang paling nomor 1. Yeah. Atau set gue tuh pengen jadi ini. Yang paling lu set tuh sebenarnya apa? Deep down your heart. As a human, being a human, bukan ke karirnya malah. Gue set myself as a human yang terus belajar, yang terus tumbuh, yang terus bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi diri gue yang lebih baik daripada yang sebelumnya everyday. Itu yang gue set up. Kalau urusan kerjaan, urusan yang lain buat gue is just a bonus. Oke. Karena kalau begini nih, ibarat membawa mobil, ya kan gue bawa nih Daihatsu Rocky nih, ya kan. Kemudian gue tidak punya setup diri gue, settingan diri yang benar. Iya. Dengan segala kecanggihan yang ada di dalam Daihatsu Rocky ini, gue akan membuat Daihatsu Rocky ini menuju ke jurang. Oke. Karena gue bisa membawanya dengan emosi gue, membawanya dengan kemarahan gue, membawanya dengan keini gue, walaupun safety-nya luar biasa. Iya. Ya paling nggak kalau lu pakai Daihatsu Rocky, lu masih aman nih. Iya. Iya kan? Kalau pakai yang lain, lu bisa masuk jurang mati langsung. Iya. Kan? Nah, gue berpikir bahwa kalau setapan gue udah bener, gue membawa Daihatsu Rocky ini akan sangat baik. Cakep banget. Daihatsu Rocky ini akan terlihat elegan. Betul. Bukan karena hanya feature-nya yang bagus, look-nya yang oke, desainnya yang cakep, dalamnya juga mantap, tapi orang yang ngebawanya bisa fit di mobil itu. Gila, bridgingan masuk banget lagi. Itu gue mikir masuknya gimana ya gitu ya. Masuk ke bridging Rocky itu loh. Iya. Jadi walaupun fiturnya bagus, Iya. safety-nya aman. Iya. Dan katanya itu juga harganya murah, padahal fiturnya tuh mahal. Feature-nya itu terakhir gue cek sekitar 500 jutaan Iya, seharusnya. Dan dijual cuma tapi 200. dijual di 200-an. Iya kan? Menurut gua di sini sebenarnya Daihatsu untuk yang Rocky ini dia pengen coba nyampein ke masyarakat kesan daripada merakyatnya tapi tidak melupakan kenyamanannya. Yes. Terus look-nya juga tetap dapat dan instrumen lain pendukungnya juga ngikut. Lu kalau lihat modelnya lu pasti akan ngerti dan cobain supaya lu tahu rasanya. Ya, sekarang modelnya itu dari tadi parkir terus di belakang dan nggak jalan-jalan dia. Ini yang gue permasalahin Iya sebenarnya. kan? Gue juga nggak suka kenapa dia. Gue mau nanya, yang bawa orangnya kemana ya? Ada dalam nungguin, Iya. nih kapan kelar cepetan gue mau Iya, jalan iya. gitu. Tapi itu dia tadi Denny Sumargo. Gue thank you banget lo udah lu nyiapin waktu di tengah kasus lu yang lagi heboh, case-case lu yang banyak, kesibukan lu. Iya. Kalau mau jadi orang besar, lu harus bisa membawa kehidupan yang besar ini dengan tenang. Kalau lu udah nggak kuat lagi, ya kasih ke orang lain masalahnya. Itu tetap guyon aja. Udah bagus-bagus guyon. Supaya orang lain, biar dia yang ini. Biar dia, kita ya. zolimi yang lainnya. Tapi thank you banget Dan, Thank udah you. nyiapin waktu lu. Yes. Thank you ya. Thank you so much. Tapi lu teman gua sih. Gua waktu ngajakin lu ini kayak ribet sih lu awalnya. Maksudnya sih? Enggak. Gua langsung. Lu tuh langsung. Lu tuh orang baik sih, Dan. Jangan Gua nggak tahu ya, lu tuh baik. orang baik di on cam apa off cam ya. Tapi gua ngerasa lu ya kayak bukan orang baik deh. Terima kasih. Enggak. Tapi lu tuh orang lu baik sih. Iya. Lu baik menurut gue. Kita mau panjangin deh. Panjangin dikit lagi ya, dikit lagi. Iya. Biar kesannya kayak edukatif ya Iya, acaranya. sekarang gitu. gini, kalau lu ngomongin baik, gue nggak interest jadi orang baik. Lu interest jadi orang apa sih? Gue interest menjadi orang yang jujur apa adanya. Karena Oke. dengan kejujuran, lu akan menemukan kebenaran. Tapi kalau lu interest untuk jadi orang baik, lu bisa mengatakan bohong itu baik. Tuh kan diputer lagi jago deh. Bener dong. White Iya. lies itu baik katanya. Iya, Enggak, iya. itu nggak baik. Itu nggak baik. Itu
salah. Oke. Makanya gue tidak interest untuk menjadi orang baik lagi. Gue hanya interest untuk menjadi orang yang bisa jujur, berusaha tetap jujur. Karena untuk jujur itu susah, bro. Lu harus masuk ke dalam diri lu untuk masuk ke tiap layer lu untuk ngedil, untuk jujur untuk setiap masa lalu lu. Oh, itu paling sulit. Permasalahan paling sulit dari seorang manusia adalah menghadapi dirinya sendiri dengan masa lalunya dan bisa jujur. Wah, itu berat. Kalau lu bisa ngelewatin semua layer itu kejujuran lu, surga di sini. Motivator Anda. Yoi kan? Iya. Ini apa? Itu apa tadi, Pak? Adonan kue, enggak ya? Iya. Ya kan? Hilang Lu nih. masuk sini Nih, ini. lu lihat nih. Hah? Wah, uyak muncul. Enggak ya? Enggak ya? Enggak, hilang. Hilang. Hilang kan? Mau muncul lagi? Mau. Nah. Iya. Poinnya apa ya, Pak? Transisi. Kalau pas editing ada transisi, Pak. Dia bisa hilang. Agak udah mentok ya. Iya. Pak, tapi thank you banget ya, Pak. Iya, makasih ya. Thank you banget ya. Thank you. Jangan lupa nonton Daihatsu Ngepot, Ready, Gaspol di YouTube channel Daihatsu Sahabatku dan juga follow Instagramnya @daihatsuind. Oke? Follow sekarang. Ciao. Ngepot. Ini juga bisa ngepot. Mana dia? Jatuh dong.